Oke, sekarang kita akan gali dan lihat bagaimana terjadinya atau terbentuknya 4 fenomena tadi yang kita bahas, yaitu harga tertinggi, harga terendah, pola pergerakan sideways, dan pola pergerakan trending, baik trending down atau trending up. Jadi kita akan coba menjawab lah mengapa dan bagaimana proses-proses terbentuknya harga tertinggi, harga terendah, pola pergerakan sideways, dan pola pergerakan trending. Kita akan coba lihat semuanya tersebut itu dari sudut pandang nilai penawaran. Kenapa? Karena nilai penawaran inilah inti dari terjadinya pergerakan harga. Jadi harga itu bergerak karena adanya nilai penawaran dan juga diminati oleh pelaku pasar lah. Tetapi nilai penawaran ini memegang peranan penting. Ada nilai penawaran, maka ketika pelaku pasar berminat terhadap nilai penawaran yang ditawarkan tersebut, akan terjadilah transaksi. Jadi segede apapun minat pelaku pasar, tanpa adanya nilai penawaran yang ditawarkan, maka transaksi tidak akan pernah terjadi. Dan jika transaksi tidak pernah terjadi, maka tentunya harga juga tidak akan pernah berubah, tetap aja harga di sana. Nah, kita mulai dari harga tertinggi. Kenapa sih harga tertinggi ini terbentuk gitu ya? Untuk mudahnya kita lihat. Untuk mudah kita lihat cat ini ya. Nah, ini sudah saya tandain gini ya. Yang inilah kita lihat. Kenapa harga tertinggi ini terbentuk gitu ya? Itu kan pertanyaannya. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk harga ada di sini terus berhenti gitu ya. Pasti ada sesuatu lah yang menyebabkan mengapa harga tertinggi ini terbentuk. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang nilai penawaran, sebenarnya simple. Harga tertinggi ini terbentuk itu ketika pelaku pasar tidak lagi berminat terhadap nilai penawaran yang ditawarkan di atas harga tertinggi yang sudah ada. Iya kan? Jadi kalau si pelaku pasar tidak menerima lagi atau tidak mau lagi terhadap nilai penawaran yang ditawarkan di atas harga tertinggi, maka tidak akan pernah terbentuk harga lebih tinggi dari harga tertinggi ini. Artinya apa? Minat pelaku pasar juga berpengaruh gitu. Cuman minat pelaku pasar ini kan pasti punya alasan kenapa dia nggak mau ya. Itu nanti kita bahas secara spesifik, secara khusus gitu ya, kenapanya. Tetapi di sini kita tahu harga tertinggi itu terbentuk karena tidak ada lagi pelaku pasar yang mau menerima nilai penawaran yang ditawarkan di atas harga tertinggi. Nah, begitu juga dengan harga terendah. Harga terendah itu terjadi karena pelaku pasar tidak mau lagi menerima nilai-nilai penawaran yang ditawarkan di bawah harga terendah saat itu. Dia nggak mau lagi. Nah, itu tidak akan pernah terbentuk harga lebih rendah dari harga terendah saat itu kan. Maka terbentuklah harga terendah. Jadi penyebabnya karena pelaku pasar tidak ada lagi yang mau menerima nilai penawaran di bawah harga terendah. Terbentuklah harga terendah. Harga tertinggi itu disebabkan karena tidak ada lagi pelaku pasar yang mau menerima nilai penawaran yang ditawarkan di atas harga tertinggi saat itu. Maka terbentuklah harga tertinggi. Nah, kita perhatikan sekarang pola sideways. Pola pergerakan sideways di chart ini sudah saya tandain dengan yang kotak warna magenta ini saya tandain. Ini tandanya sideways. Saya anggap sideways lah. Nah, kalau kita amatin kenapa sideways ini terjadi gitu ya. Kenapa sideways terjadi? Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang nilai penawaran, sebetulnya simple. Karena pelaku pasar hanya tertarik melakukan transaksi pada rank tertentu gitu. Rank tertentu gitu. Pada rank tertentu saja dia nggak mau bertransaksi di di luar rank yang saat itu dia inginkan gitu kan. Dia inginkan. Jadi makanya si harga tuh akan terbentuk ke sini. Jadi meskipun nilai penawaran itu banyak gitu, katakanlah sideways yang di sini lah katakannya. Meskipun nilai penawaran ditawarkan banyak di atas ini, nilai penawaran yang ditawarkan di bawah sini banyak gitu ya. Selama pelaku pasar saat itu berpikiran bahwa nilai yang wajar atau nilai yang pantas untuk 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 mata uang ini nilai tukarnya adalah di rank ini, hanya nilai penawaran yang ada di rank ini saja yang akan mereka terima. Otomatis harga yang terbentuk akan berada di rank itu saja kan. Tetapi sekali lagi pelaku pasar pun memiliki alasan kan mengapa dia hanya bisa menerima
nilai penawaran ditawarkan di rank tertentu saja gitu. Nah, itu alasannya nanti spesifik. Oke. Nah, kemudian selanjutnya pola pergerakan trending. Nah, pergerakan trending ini terjadi itu karena nilai penawaran yang diterima pelaku pasar itu hanya apa ya? Hanya untuk transaksi pada satu arah saja gitu. Sehingga nilai penawaran yang ditransaksikan pelaku pasar hanyalah nilai penawaran yang volume dan harganya mereka bisa terima saja gitu. Sesuai dengan kondisi saat itu gitu. Contoh misalnya katakanlah GBP USD gitu ya. Pokoknya dia hanya mau menerima nilai penawaran orang-orang yang menawarkan katakan USD karena dia tahu USD akan menguat gitu ya. Jadi dia akan nukarin GBP-nya dengan USD. Jadi hanya nilai penawaran yang ada di bawah harga saja yang dia terima, yang di atas dia cuekin gitu. Itu seringkali terjadi. Contohnya pada kasus-kasus ketika ada news atau pengumuman-pengumuman dari bank-bank besar ya. Itu biasanya akan terjadi seperti itu. Nah, yang unik lagi pada pergerakan sideways itu volume transaksi rata-rata besar. Sangat besar biasanya volume transaksi pada saat pergerakan sideways. Tetapi pada saat pergerakan trending itu volume transaksi biasanya kecil-kecil atau nilai penawaran yang ditawarkan ini kecil-kecil, kecil-kecil volumenya gitu ya, kecil-kecil. Kenapa kecil-kecil? Karena untuk menggerakkan harga. Kalau volumenya kecil kan peminat-peminat mudah untuk membelinya lah, untuk mengambil nilai penawaran tersebut lah. Berbeda jika si nilai penawaran ini volumenya besar. Nah, kalau Anda amatin katakanlah di BTC CNY lah gitu ya untuk melihat gambaran apa yang terjadi di interbank market gitu ya. Pada saat pola pergerakan sideways ini volumenya biasanya besar-besar. Besar-besar yang ditransaksikan besar-besar. Tetapi pada saat trending kayak begini, itu volume yang ditransaksikan, nilai penawaran yang ditawarkan, itu volumenya kecil-kecil. Kecil-kecil. Nah, jadi dari sini kita juga belajar bahwa nilai penawaran yang ditawarkan oleh pelaku pasar itu bisa mengatur arah pergerakan harga gitu. Jadi kalau saya mau saklek gitu ya, yang 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 menentukan arah pergerakan harga itu sebetulnya nilai penawaran. Dari nilai penawaran inilah pelaku pasar mengatur arah pergerakan harga.